Ya, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, magandang umaga. Buongiorno, fratelli e sorelle. Ya. Pagi ini teman-teman hari Senin 11 Muharram 1447 Hijriah atau tanggal 7 Juli tahun 2025 Miladiyah atau Masehi ya. Ini hawanya agak dingin teman-teman, karena semalam kita habis diguyur hujan yang sehari semalam kita diguyur hujan yang deras ya. Wih, ada pesawat ya. Pesawat terbang rendah itu. itu hitungannya altitude-nya rendah loh. Nah teman-teman, pagi ini ya kita ngobrol random aja ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau mau lanjut puasa ya, lanjut puasa misalkan nih kayak saya nih, puasanya cuman hari kemarin aja, hari Asyura 10 Muharram 1447 Hijriah. Mau lanjut hari ini tanggal 11 Muharram 1447 Hijriah ya. Itu sebenarnya gak apa-apa teman-teman, karena memang rujukan dalilnya adalah supaya kita tidak sama seperti orang Yahudi yang berpuasanya cuma pada 10 Muharram saja. Pak, cuma kalau dirasa kemarin udah cukup, hari ini nggak lanjut puasa, boleh nggak Pak? Yang larang siapa? Nggak ada kan gitu. Tapi kalau hari ini mau lanjut puasa sebagai bahagian dari puasa Senin Kamis itu nggak apa-apa. Karena Rasulullah SAW juga berpuasa di Senin Kamis. Apa sih bertanya? Dari mana sih Pak Nabi Muhammad SAW itu puasa Senin Kamis? Nabi Muhammad SAW itu lahirnya di hari Senin. Lahirnya di hari Senin, meninggalnya juga di hari Senin. Lahirnya hari Senin. Senin itu hari kelahiran Nabi SAW. Jadi Rasulullah SAW ingin mensyukuri hari kelahirannya itu dengan berpuasa. Lalu tambah lagi hari Kamis. Kamis itu adalah satu hari sebelum Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Hari raya dari segala hari raya, yaitu hari Jumat. Nah, Rasulullah Muhammad SAW ingin meraihkan kedatangan Sayyidul Ayyam itu dengan berpuasa. Makanya jadi disitulah asal muasal dari puasa Senin Kamis itu. Ada satu puasa lagi yang disenangi oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu puasa Nabi Daud atau Nabi David. Sehari puasa sehari enggak. Itu. Sehari puasa, sehari enggak puasa. Nah, jadi makanya teman-teman semuanya kalau rutin nih lakukan puasa Nabi Daud ya, badan sehat, badan bugar, tapi ya tetap barengi juga dengan olahraga lah ya. Iya. Badan sehat, badan bugar, insya Allah itu merupakan cara alami untuk mengkurangkan lemak, atau bahasa ininya liposuction gitu.
dengan kita banyak berpuasa gitu. Terutama puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud tuh yang harian. Itu nikmat itu, kalau nikmat itu kalau kita jalani gitu. Jadi kalau mau lanjut puasa hari ini nggak apa-apa, silakan, monggo. Tapi kalau dirasa 10 Muharram, hari Asyura aja udah cukup, yang larang juga siapa gitu. Gitu teman-teman. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Soalnya ini puasa sunnah, bukan puasa wajib. Bahkan Rasulullah SAW sebagaimana hadis riwayat Muslim dikutip oleh Aisyah rahimahullah mengatakan, tidaklah mengapa bagi mereka yang tidak ingin berpuasa pada tanggal 10 Muharram gitu. Jadi nggak apa-apa, kita nggak perlu mendenounce orang yang tidak berpuasa pada hari Asyura kemarin, nggak apa-apa. Oh, itu puasa sunnah kok. Ya. Tapi rugi karena benefitnya selain pahala apa? Dosa tahun sebelumnya diampunkan oleh Allah. Dosa-dosa kita nanti selama 2 tahun diampunkan oleh Allah, mau tahun sebelumnya maupun di tahun-tahun yang akan datang. Itu rugi kan kalau apalagi disebut oleh Rasulullah Muhammad SAW, puasa Asyura itu adalah puasa terbaik setelah bulan Ramadan. Tapi tidak mengapa kalau orang tidak ingin berpuasa pada hari Asyura itu. Kita jangan mengkutuk gitu. Rugi sendiri nanti gitu. Nah, teman-teman semuanya ya, jadi kalau mau lanjut puasa hari ini nggak apa-apa, silahkan. Sebagai puasa Senin Kamis itu nggak apa-apa tuh. Malah pahalanya banyak teman-teman. Pahala banyak, tubuh sehat. Insya Allah ya. Ada kucing itu. Ya. Kucing white. Aku suka kucing putih ini loh. Tuh. Ini kucing yang konon katanya bawa keberuntungan, bawa kebaikan, bawa kebahagiaan ya. Gitu. Jadi teman-teman semuanya, ada hikmah yang bisa dipetik ya dari hari Asyura kemarin. Selain kita mengenang terbunuhnya Sayyidina Husain ibnu Ali bin Abi Thalib, cucu dari Nabi Muhammad SAW di Karbala di Irak ya. Tanggal 10 Muharram itu juga ada banyak kisah para nabi yang terjadi. Ada Nabi Jonah atau Yunus yang keluar dari perut ikan paus yang menelannya selama 40 hari. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 3 hari ya. Kemudian Nabi Ibrahim atau Abraham selamat dari api yang dinyalakan oleh Raja Namrud untuk membakarnya. Nabi Ayub sembuh dari sakitnya. Dan banyak lagi kisah-kisah para nabi yang terjadi pada 10 Muharram kemarin gitu. Tidak apalah kita mungkin beda 1 hari dengan air apa ini? Bakal gue ya. Menurut saya tidak apa juga kalau apa
tidak apa juga kalau ternyata kita berbeda sehari dengan Saudi, dengan Muhammadiyah dalam hal penetapan satu Muharram, ya, dimana Saudi sudah lebih dulu memulai tahun 1447 Hijriah di hari Kamis 26 Juli 2025, sementara kita satu hari setelahnya. Itu nggak apa-apa juga, teman-teman. Toh kita kan sama-sama sambut satu Muharram. Toh nyatanya kita sudah berada di tahun 1447 Hijriah. Itu tidak bisa kita bantah, teman-teman. Jadi ya, kalau saya boleh sampaikan di sini, ya sebenarnya rugi kalau kita nggak puasa Asyura kemarin itu. Ya, ada peluang emas dosa-dosa kita setahun sebelumnya, ataupun dosa-dosa kita diampuni selama 2 tahun hadapan, ya. Rugi kalau tidak puasa Asyura, ya. Tapi bukan berarti kita tidak menang-menang begitu, tapi kita jangan juga terus nanti buat dosa lagi, jangan, tidak boleh. Ada satu yang perlu dicatat ya dari hadis ini, ya. Gatal hidung gue. Nah, jadi bukan berarti lantas kita tahun-tahun dosa kita diampuni terus kita buat dosa banyak-banyak. Nggak gitu, nggak gitu, teman-teman. Banyak kita berbuat kebaikan, banyak kita berhijrah seperti yang kemarin kita bahas. Ya. Kecuali satu, saya mau catatan, dosa kita sama orang. Kalau dosa kita sama orang, ya kita kudu minta maaf sama orangnya. Kudu minta maaf sama orangnya. Kalau orangnya maafin, ya alhamdulillah. Kalau orangnya nggak maafin, ya sudah, itu aja. Jadi teman-teman semua, ya, kalau teman-teman suka mendengar, marilah kita membiasakan sunnah, mengikut sunnah, teman-teman. Hati-hati, itu propaganda Wahabi. Kalau saya counternya gini, ya, kita hidup bersama dengan Al-Quran, hadis-hadis hasan dan sahih, sunnah-sunnah Nabi Allah Muhammad SAW yang kita amalkan, yang kita jalankan sekuat tenaga kita, semampu kita, bukan seadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.